Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Mbah Raden. Ya, selamat datang, selamat berjumpa, dan salam kebajikan, salam budaya, salam segalanya sejahtera. Rahayu, Rahayu. Ya. Mungkin sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh, Mbah Raden mungkin bisa perkenalan, nama aslinya sinten, Mbah? Oh iya, gini, nama asli saya Suyadi. Pak Suyadi begitu, tapi nama yang bisa saya pakai biasanya Kang Raden. Mengapa pakai Kang? Kang itu luwes, gede cilik nom tua bisa. Oh gitu. Nah, jadi Kang itu luwes. Lalu saya juga hebat loh ini, saya melihat Perpusjal Purwodadi, perpustakaan jalanan. Lah canom dadi jalanan kira ya apik banget. Ya tinggal kontaknya apa. Ya itulah perkenalkan saya. Dan saya dari Desa Gudan, tepatnya RT 3 RW 1 Gudan Barat, Desa Gudan, Kecamatan Tamangarjo, Kabupaten Grobogan. Lalu saya termasuk mengasuh atau yang dituakan di tempat saya, di sanggar saya, namanya Padepokan Adem Ayom Ayem. Padepokan Adem Ayom Ayem. Oh, Padepokan Adem Ayom Ayem. Ya, ya. Mengapa pakai itu? Kalau sudah mengiyup pada padepokan saya itu rasanya pada hati tentram, ayem, adem, dan membuat anak-anak muda khususnya itu bisa adem rasanya, karena kita melihat jati diri kita sebagai anak-anak orang Jawa, lalu orang Timur, lalu orang-orang yang ada di sini, termasuk di Grobogan. Yeah. Oke, itu Mbah ya, untuk singkat perkenalan dari Mbah Raden tadi. Nah, Mbah Raden, ini saya mau tanya Mbah. Jadi kan ini namanya sudah apa ya katakanlah tidak asing lagi di dalam dunia kesenian di Kabupaten Grobogan khususnya. Terlepas lagi dalam komunitas dan organisasi pemuda atau mahasiswa itu sudah cukup mengenal mengenai Mbah Raden. Nah Mbah, sebelum jenengan fokus di bidang kesenian Jawa, dulunya itu Mbah Raden apakah pernah mencari ilmu di bidang seni atau kuliah atau bagaimana Mbah kok bisa terjun di itu gampang? Tidak, saya tidak dari pendidikan perkesenian, tidak. Saya dari biasa. Sebelum itu kalau saya melegenda, katakan aja di dunia, di Grobogan, di kalangan mahasiswa dan sebagainya, itu terlalu besar. Saya itu orang biasa aja kok. Ini orang biasa. Dan saya itu awalnya saya seorang guru SD. Guru SD. Iya, sejak kecil saya mencintai, bukan menyukai tapi mencintai kesenian Jawa, terutama itu pada gamelan, lalu pada seni suara-suara musik, lalu pada wayang, pada tari, itu saya senang sekali. Nah, setelah saya berjalan sekian puluh tahun, saya pensiun, lalu saya bergagasan begini, aku rek pensiun ki mengopo? Saya tidak punya keterampilan apa-apa. Arep nukang Yuraisar, gambar ramuden. Terus saya timbul ya umpama di lingkungan saya, RT 3 itu, seandainya kami ajari untuk anak-anak untuk bermain wayang, bermain permainan tradisional terutama, dan kita mengajarkan tentang tembang, tentang dunia kebudayaan Jawa dan sebagainya, ternyata dimakan oleh anak-anak yang di sekitar saya. Dan ternyata sampai sekarang itu anak-anak di sekitar, bahkan di luar desa itu banyak, kalau ada yang bermain di tempat saya. Jadi saya tidak punya background atau basic berkesenian dari akademik. Saya cukup dari pengalaman, dari mata, dari telinga, dari rasa. Jadi itu mulai kapan, Mbah? Sejak kecil. Oh, memang sejak kecil. Sejak kecil. Saya kelas 3 SD itu sudah bisa nabuh gamelan waktu itu. Sudah. Iya. Zaman itu sudah bisa, lalu berkembang. SMP itu berkembang, terus lagi setelah di sekolah atas itu berkembang terus sampai sekarang.
Apakah itu juga dari background keluarga Mbah dulu? Bapak itu? Enggak ada? Enggak, bapak ibu juga tidak orang seni. Nah itu kemudian kok kelas 3 sudah bisa ikut nabuh gamelan di sekolahan atau bagaimana ceritanya? Di sekitar saya dulu ada orang yang punya gamelan. Setiap ada gamelan ditabuh, saya ikut. Boh, itu benar atau salah saya nabuh, ternyata mereka mengatakan, kamu iso melu. Nah, dengan modal itu saya menjadi bangga, wah nek ngono aku iso, aku ya wis pinter iki. Ternyata itu sudah bisa nabuh dan sudah diajak bermain gamelan. Hampir di mana-mana. Ya, hampir kelas 4 kali 5 itu saya sudah pernah diajak nabuh ketoprak waktu itu. Ketoprak beringin itu. Jadi 4 SD 5 SD sudah nabuh. Sudah. Gamelan untuk ngiring ketoprak. Iya, itu suatu jadi ini suatu keistimewaan. Berarti memang karena kecintaan kemudian lewat sarana penglihatan pendengaran jenengan mampu mengaplikasikan apa yang dirasa gitu Mbak. Iya. Yang jelas rasa yang harus kita bimbing. Kalau rasa sudah masuk, itu apapun akan terjadi. Kalau ini Mbah, jenengan tadi mengatakan bahwasanya pernah mengajar di dalam SD kan, sekolah dasar. Itu mulai tahun berapa sampai tahun berapa Mbah? Saya mengajar 1 Januari 1977 sampai 2016. Pensiun itu sampun nggih? Iya. Ketika itu tidak khusus guru agama atau guru seni tidak? Saya guru kelas biasa. Oh, guru kelas biasa. Tapi disampiri oleh kepala sekolah waktu itu, ya kadang-kadang nembang, kadang-kadang nabuh gamelan kan di sekolah juga ada. Jadi memang dilalah di sekolah saya juga ada itu. Jadi saya tidak punya pelajaran tertentu enggak. Tapi karena senang menghayati itu timbullah suatu hobi yang tercurahkan itu. Kalau ini Mbah, saya ingin tanya spesifikasi Mbah itu tadi kan kebudayaan Jawa seperti gamelan, kemudian apa lagi Mbah selain itu? Ya gamelan ya wayang, lalu tari-tarian, lalu musik juga sedikit bisa. Di tempat saya di sanggar saya itu ada seperangkat alat musik angklung yang kita mencoba dari Purwokerto. Ternyata sudah berhasil, anak-anak sudah bisa. Itu kan bukan dari Jawa Tengah Mbak ya, karena angklung? Angklung itu bukan dari Jawa Barat, Tengah. Ya? Jawa Barat itu kalau angklung murni. Angklung murni. Nah ini angklung model kotean di Purwokerto, Banyumas. Wonten lagi. Jadi modelnya kotean memang, kotean. Nah. Terus ini bawa anak-anak kecil ini kelas 5, kelas 4 ini sejak kelas 2 sudah berada di tempat saya ini sudah mahir bergamelan. Gamelan. Iya, dan ini yang ini sudah mahir ngedram juga. Oh, lihat dalamnya pun di bawah, di sekitar saya. Sekitar. Ya. Walaupun beda dusun. Beda dusun. Banyak Mbah yang ikut untuk anak-anak di Padepokan jenengan. Tahun 2017 itu tercatat 86. Karena sudah ada yang kuliah, sudah ada yang kerja, sudah yang dewasa, itu sekarang tinggal sekitar 26 yang aktif. Tapi sewaktu ada event tertentu di Padepokan itu mereka datang. Dari nyengkuyung kalau bahasa Jawanya. Pokoknya memberikan sport. Itu untuk bisa ikut serta belajar di Padepokan itu ada biaya tersendiri atau? Nah ini salah satu contoh ini. Jadi sekarang saya mencoba, tidak mencoba sini duduk ini. Jadi mulai dari alat, mulai dari pembelajaran semuanya itu tidak ada yang bayar, bahkan kostum itu saya belikan. Jadi karena saya mencintai anak-anak agar bisa berbuat sesuatu, kalau tidak kita spot harus begini. Nah ternyata ini sudah belajar berapa tahun itu? 1-2 tahun. 1-2 tahun. Ya, tapi kan tidak ada yang namanya saya narik tarif gitu kan? Untuk biaya nggak ada lagi. Jadi alias gratis. Baik itu alat, baik itu tempat, baik itu pembelajaran, baik itu bahkan sampai kostum. Padahal dulu itu
di sekolah-sekolah dasar kemudian SMP itu ada kerawitan dan lain-lain kesenian, Mbak ya? Iya. Sekarang kayaknya agak berkurang itu, Mbak. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bahkan hampir tidak ada. Nah, di itu kecamatan saya saja satu kecamatan yang punya gamelan ya satu sekolahan. Bahkan SMP pun begini. Nah, SMP Putat sini tidak punya gamelan. Kalau di saya dulu ada, Mbak. Kemudian kepala sekolahnya adalah bisa itu ngajari juga. Kepala sekolahnya Pak siapa? Pak Hadi. Oh, Pak Hadi. Tepang ya, insya Allah Tepang. Ini ikut simbah saya lah itu. Dia bisa apa itu nembang, kemudian nyondro dan lain-lain. Nah, kemudian ini Mbak, apa tanggapan jenengan Mbak mengenai pemuda-pemuda sekarang yang non sewu katakanlah itu cenderung lebih tidak kenal budaya pribumi seperti gamelan dan lain-lain, tapi lebih dominan ke budaya-budaya modern yang budaya itu katakanlah baru lah atau asing datang ke Indonesia gitu Mbak. Contoh TikTok, nah itu gimana Mbak tanggapannya? Nah, ada dua jawaban yang harus saya lemparkan. Penjenengan CS berapa orang? Saya yang datang ini 8 orang. 8 orang ya. Banyak sekali anak-anak muda yang berkumpul di sini. Itu luar biasa. Itu pahlawan. Semacam itulah yang harus kita kerjakan dan harus pertahankan. Untuk pemuda sekarang atau anak-anak sekarang yang sudah tidak mengenal budaya sendiri, itu bagi saya sebetulnya agak kasihan karena mereka tidak tahu jati diri. Lalu untuk mengenalkan itu kepada mereka harus sedikit demi sedikit. Yang jelas saya agak kecewa. Siapa yang salah? Apakah salah kita? Apakah salah orang tua? Salah asuh? Apakah salah pemerintah? Saya tidak tahu. Yang jelas mereka selalu diloloi oleh budaya-budaya asing yang mungkin tidak mendidik pada kita. Contoh ini salah satu. Kalau dulu saya sekolah itu mengatakan begini, 2 kali 3 itu tidak sama dengan 3 kali 2. Kok bisa Mbak? Loh iya bisa dong. 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Meskipun sama-sama jawaban hasilnya kan 6. Nah, tapi kan tidak sama. Nah, penjenengan di sini sampai di jalan besar. Lewat sini bisa toh? Bisa. Lewat sana bisa enggak? Bisa juga, Mbak. Lewat gerobokan bisa enggak? Bisa juga. Bisa. Tinggal penjenengan lewat mana? Ya, artinya kan begitu. Jadi sebetulnya lewat jauh itu pun apakah tidak terlalu rumit? Tidak. Penjenengan lewat sini, alah ngeri tak 500 meter. Lewat kono rada ada. Ngerti apa ya nang kono? Lewat gerobokan, wah aku ngerti. Tambah ada tapi kan, wah aku ngerti bendera, aku ngerti hiasan di jalan. Dengan adanya semacam itu sebetulnya banyak kreativitasnya. Nah, lalu penjenengan lewat mana? Nah, sekarang biasanya lewat segini kono wae. Penjenengan lewat sini dengan sana 500 meter ya. Jalan kaki itu bisa enggak? Bisa. Sepedaan? Sepeda ontel? Bisa juga. Sepeda motor? Bisa. Mesti senang sepeda motor. Iya enggak? Padahal Anda berjalan kaki itu ada 2 hal. Kecuali melihat kanan kiri lepas, itu penjenengan sehat. Kan gitu. Laras. Nah, tinggal penjenengan lewat mana atau jalannya apa sih? Berarti katakanlah itu pilihan gitu, Mbak. Pilihan. Walaupun itu sebetulnya cepat, tetapi kalau itu selalu membodohi kita yang salah sebetulnya. Nah, ini mungkin Mbak ya, yang tanpa disadari itu memberikan dampak hegemoni pada diri kita gitu. Iya. Secara tidak langsung bahkan gini Mbak, saya itu sempat nuwun sewu, agak nggak sepakat dengan aplikasi-aplikasi TikTok dan lain-lain. Betul. Tapi karena maraknya teman-teman yang pakai aplikasi itu di dalam status WA itu tanpa disadari saya terekam, apal juga lagunya gitu. Iya. Nah itu loh, gimana itu? Ya. Waduh. Ya itu zaman itu semacam itu. Sekarang itu zamannya semacam itu. Sekarang walaupun bagaimana bentuknya, nanti kan sedikit demi sedikit kita akan kembali. Coba saiki wong kota wong desa itu sekarang banyak merindukan masakan khas Mompong, itu sebetulnya sudah mau kembali lagi. Tinggal cara meramunya ini bisa kembali atau tidak itu nanti. Jadi saya itulah. Jadi anak-anak semacam ini di tempat saya kalau belajar itu saya memang ojo denggowo HP. Jadi HP itu sebetulnya alat yang canggih, sangat canggih. Tapi HP alat yang canggih,
sangat canggih, HP akan alat yang membodohi Anda paling canggih. Contoh, itu tadi 5 kali 2 kan 10. 2 kali 5 ya 10. Nah, beda toh, beda ora? Beda. Coba ora iso tetap 10. Kan hasilnya. Tapi kan caranya di Google tidak ada. Di apa? Di HP itu tidak ada. Jadi, contoh mencari KPK dan PBL itu ya KPK dan FPB itu kan ada cara mesti ada namanya bilangan tak teringat dan sebagainya. Itu nenggone kon tidak ada. Itulah. Jadi berharus penjenengan harus mendidik teman-teman saudara-saudara kita berhati-hati untuk menerapkan itu karena memang itu zaman itu tidak bisa kita pungkiri. Gitu loh. Namun demikian kalau kita sikapi dengan hati-hati nanti akan kembali lagi. Penjenengan ini sudah hebat. Sudah hebatnya apa? Sudah mau berjuang nenggonin dalan, lapor atau keluyuran neng dalan, nggo buku, Bung Karwan orang-orang itu anak-anak itu mau belajar. Iya toh? Itu salah satu contohnya. Tapi jangan lupa kita harus berjuang dan wis toh karepe sing penting awake dhewe nyambut gawe, sing penting kita berjuang. Nanti akan ada hikmahnya. Berarti tetap kita berusaha untuk mengenalkan ya dengan cara kita masing-masing. Iya. Jangan sampai kita tergerus oleh zaman. Iya, betul. Kalau ini Mbah, mungkin apa Mbah? Kenapa Anda ini mau Mbah katakanlah didik tadi seperti adik-adik ini kemudian tetap konsisten dalam menyebarkan atau mengenalkan budaya ini kepada yang lain. Bahkan jenengan tidak dibayar. Itu apa alasan jenengan? Alasan saya gini. Kalau orang Jawa mengatakan wastro luset ing sambiran. Tahu artinya? Dereng. Wastro luset ing sambiran ki tuku jari anyar. Nggih. Trimo mbok sambir kene. 10 tahun lah kalau 1 tahun jari kuwi digapuk lapuk tanpa ada bekas. Nggih. Beda nek gapuk dinggo. Kan beda. Oh, nggih. Nah, ilmu. Saya itu sekarang sudah bisa mengatakan matematika atau ilmu apa ya? Ilmu ukur dan ilmu aljabar atau matematika dan yang lain. Karena apa? Saya sudah tidak mengajar. Artinya itu semacam itu. Jadi, berarti pokoknya saya harus berjuang dan saya harus memberikan ilmu kita kepada anak-anak. Mbok menawa ini nanti ada gunanya bagi mereka. Berarti memang apa itu Mbak ya? Ilmu itu harus diamalkan gitu. Harus diamalkan, harus diajarkan dan kita harus belajar. Penjenengan nggih nek nonton cah kita telu cah papat nih. Lagi beling-belingi bocah nang aku. Ini loh. Tenang, tapi saya bersyukur karena anak-anak ini menurut. Anak-anak ini beling, tapi dia instingnya sekarang rasa untuk bergamelan, bermusik itu tahu. Ini laut bisa. Ya ora, jadi menemui anak yang kalem, yang pendiam, yang rajin, yang ini tuh ada apa ya? Ada pembelajaran tersendiri. Jadi itulah yang harus kita pertahankan. Kemudian ini Mbah, bicara mengenai apa namanya budaya Jawa yang mulai katakanlah tergerus itulah katakanlah. Kemudian daripada teman-teman pemuda ini kan cenderung katakanlah juga tahu katakanlah seperti saya tahu tapi tidak mendalami kemudian tidak sampai mahir lah. Itu kira-kira bagaimana Mbah untuk bisa nanti kita tetap memberikan tawaran kepada yang lain bahwasanya ini loh budaya kita. Itu bagaimana Mbah agar tetap mereka mau menggundeli gitu loh. Nah, penjenengan dengan cara penjenengan sendiri-sendiri. Jenengan punya cara sendiri-sendiri atau punya cara sendiri piye carane kanca-kanca iso melu aku. Penjenengan rasa kebudayaan Jawa yang terlalu tinggi. Penjenengan ngajari bocah-bocah di sekitarnya maca wae, sulitnya bukan main, gitu. Nah, jangan putus asa penjenengan ngajari maca semacam itu. Nah, jadi dengan cara penjenengan monggo harus berjuang
agar mereka itu mencintai diri pribadi. Kemudian ini Mbah mungkin harapan jenengan Mbah, katakanlah jenengan berjuang seperti ini itu untuk apa sih tujuan daripada yang Mbah ingin capai atau raih, goalnya itu seperti apa? Kalau saya cita-citanya itu universal, yang jelas mereka anak-anak generasi anak-anak yang sangat ini mudah-mudahan bisa kembali ke jati dirinya. Jati dirinya itu punya makna yang sangat luas. Jati dirinya apa? Uang Putat dengan uang Tawangejo itu berbeda-beda. Tapi kan jati diri. Gitu. Jadi agar mereka tahu saya kembali ke jati diri. Kalau sudah nyantol mereka itu nanti oh iya aku ingin gitu. Dan jangan lupa, jangan dilupakan harus berbarengan antara agama dan budaya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan pedot itu. Meskipun kadang ini Mbah, mohon saya tadi jenengan singgung sedikit mengenai agama. Nah, katakanlah bagi ini sudah tidak asing. Biasanya kadang orang yang rasa religiusnya tinggi atau bagaimana Islamnya tinggi, dia itu kadang mengatakan bahasanya oh ini haram, ini tidak ada di Islam, ini ada. Khususnya kemarin yang sempat geger itu kan Mayang Mbak. Itu tanggapan jenengan pribadi bagaimana Mbak? Biarkan mereka berkicau semacam itu. Toh itu budaya kita. Dan budaya kita walaupun dia makin dia mengatakan semacam itu, makin muncul mutiaranya. Kalau saya begitu. Jadi orang rasa khawatir, budaya kita tetap muncul ya. Pasti itu. Tapi memang benar apa yang disampaikan sang proklamator bahwasanya kalau ini kan temanya kemerdekaan. Jadi itu yang dikatakan bangsa merdeka itu memiliki 3 hal. Satu yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, kemudian berkepribadian dalam berbudaya kan gitu ya tadi. Jadi memang kita harus tidak meninggalkan budaya, kita harus tahu citra diri bangsa ini bagaimana gitu Mbak ya. Nah, jadi ini Mbah, selain di Padepokan Adem Ayem, biasanya Mbah juga bergelut di mana Mbah untuk mengkampanyekan ide ataupun kebudayaan ini Mbah? Ya di mana tempat, artinya mereka-mereka yang sudah tahu, misalnya saya diajak ke tempat yang lain, misalnya Teh Dini, Panjenengan Dewi di sini sendiri, itu kan ini salah satu promosi nih sebetulnya, salah satu promosi, salah satu ajaran untuk mensiarkan budaya itu. Jadi di mana-mana saya tidak kemana-mana, saya ada di mana-mana. Jadi, saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana, harus itu. Nah, itu. Kalau ini Mbah, mungkin untuk paling jauh Mbah, jenengan pernah ngisi di mana Mbah? Dengan bersama anak-anak itu ya di tingkat Jawa Tengah sudah 2-3 kali, yaitu di PRPP Semarang pernah, di TVRI Jawa Tengah itu beberapa kali. Bahkan saya mengajak teman-teman dari anak-anak dari Sulur juga siaran di TVRI. Lalu yang terakhir ini juga anak-anak ini mencari jati diri atau branden atau merek tarian khas Gerobokan. Oh, itu baru dicari Mbah? Sudah ketemu dan sudah dimonitoring dari UNES Javanologi. Tapi itu memang sudah ada sejak dulu atau baru dibuat gitu Mbah? Baru dicari. Namanya apa Mbah tarinya? Perjalanan Jogolinglung sampai kepada pembuatan garam diku. Yang paling cocok itu. Jadi beberapa ditawarkan oleh Javanologi yang paling cocok. Nah, September nanti juga anak-anak pentas di Pendopo UNES. Tanggal berapa Mbah? Tanggalnya rencana tanggal 30, namun ada September. Tapi nanti ada pergeseran kok. Di kampus UNES mereka mana Bang? Iya. Sama siapa saja itu Bang nanti? Di Seniman Gerobokan. Seniman Gerobokan. Iya, Seniman Gerobokan banyak. Ada yang dari UNES, ada yang dari UMS, ada yang dari UNS sendiri, ada yang dari ISI. Itu campur pemuda-pemuda juga Bang? Iya. Sebanyak berapa? Tapi ini anak-anak ini kan difokus tidak meninggalkan kentrung.
Jadi anak-anak ini bermain kentrung. Khasnya kentrung. Kalau ini Mbah, respon daripada pemerintah bagaimana Mbah? Mungkin dengan Mbah ini berkecimpung di sini kemudian mengkampanyekan sosialisasi tentang kebudayaan Jawa dan lain-lain. Ya mohon maaf, itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Respon masyarakat ngono wae. Kalau masyarakat makanan? Masyarakat ya sangat merespon. Artinya sangat merespon. Kalau pemerintah itu memang apa mereka belum tahu kegiatan itu. Jadi memang semacam itu tapi kita tetap anak-anak bergerak. Tapi masalah. Untuk masyarakat sekeliling juga mendukung ya untuk gerakan jenengan di Padepokan tadi Mbak. Sangat mendukung. Ternyata kalau latihan juga ada yang komplain dan lain-lain. Saya melihat kalau latihan itu ya tidak mengurangi jam sekolah, tidak mengurangi jam ngaji sore, enggak. Terus hari-hari yang luang. Yang luang gitu. Ya. Kalau untuk tim Mbah sendiri itu ada berapa orang Mbah? Atau jenengan Mbah atau sama keluarga atau siapa Mbah? Timnya itu ada 10 orang dari ketua, sekretaris bendara dan ibu-ibu itu kita namakan Pamomong. Pamomong ya. Pamomong itu selalu memberi momongan pada anak-anak ini. Tapi khusus yang ngajar itu ya 90% saya sendiri. 90%. Untuk ini Mbah, jenengan sekarang kesibukannya hanya fokus di tadi. Iya. Untuk istri mungkin Mbah? Sangat mendukung, anak-anak sangat mendukung. Anak jenengan iya. Berapa Mbah? 2 sudah ada di rumah, artinya sudah di Solo semuanya, tapi mendukung. Istri sangat mendukung. Untuk anak apakah mewarisi darah seni ini Mbah? Iya, yang 1. Fokusnya di apa itu Mbah? Di tari. Estri. Istri wedok di tari di Solo sekarang. Di Solo bekerja atau bagaimana Mbah? Atau ya sudah bekerja karena sudah berumah tangga. Dulu sekolah yang terakhir di sana di ISI. Oh, teng ISI mriko. Wah. Terus kecantol dosen ISI kono ya wis rampung nang kono. Oh, kecantol Pak dosen mriko. Iya. Wah, malah bisa kontribusi di Grobogan juga kerjasama dengan ISI sana mungkin Mbak ya? Ya, mungkin begitu karena di samping itu saya juga banyak tepang dengan orang-orang di dalam sana di TDS seperti Mas Gigo dan sebagainya itu tepang dari sehingga sering berkomunikasi. Untuk yuswane jenengan piyambak sakniki pinten Mbah? 68. Mbah, jenengan apa ndak capek atau merasa lelah? Enggak. Atau pernah ingin menyerah ya Mbah? Oh, enggak. Jangan pernah menyerah. Meskipun apapun yang terjadi gitu, jangan pernah menyerah. Itu satu tekad. Dan itu didasari oleh rasa loh. Seperti hari ini semacam ini selesai ini nanti malam juga saya tidak di rumah. Oh, teng pundi, Pak? Ya, mungkin anak-anak yang besar-besar kan tanggapan 17-an itu kita ke sana pohon itu. Untuk ini Mbak sekarang harapan jenengan pribadi harapan jenengan dan seniman-seniman mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Mbak khususnya di Kabupaten Grobogan itu bagaimana sih apa yang kurang gitu Mbak? Kayaknya kan kalau di Jogja kemudian di Solo kan ada wadah sendiri untuk seniman-seniman berkreasi. Nah di Kabupaten Grobogan kan apa ya? Mungkin saya belum tahu itu loh. Oh itu iya. Bagaimana Mbak? Para seniman di Grobogan jangan pernah menyerah walaupun itu tidak ditoleh oleh seseorang. Seorang itu banyak loh ya lokal. Lalu mereka kepada yang berhak berkewajiban menoleh, tolonglah kami ditoleh. Aku diajak, itu diberi ruang. Kadang-kadang itu seniman itu kentrung ini sudah berjalan berbaik. Ning arepe kentrung iki tak gawa ning ndi? Apa tak pentaske nang ndi Jane ning ndi to ape? Seperti berpuisi. Seperti berpuisi itu kadang-kadang aku mau ke puisi kemana? Menggelar puisi di mana? Palipuro itu adalah paguyuban
lukis Gerobokan. Pelukis Gerobokan itu ciamik-ciamik. Hebat-hebat seperti Mas Eko Supo, Mas Didi sebagainya. Hebat-hebat. Gak ketok. Gitu loh. Jadi artinya begitu. Orang teaterawan di Gerobokan, orang teater di Gerobokan itu jos. Tapi kemana mereka harus bergerak? Rano ruangi. Tolonglah kami ditolak, kami dijawil, gitu hanya itu harapannya. Dan seniman jangan lupa, jangan pernah menyerah walaupun tidak ditolak. Kalau ini Mbah, tadi kita sudah banyak bicara mengenai perjalanan Mbah, kemudian tujuan daripada perjalanan Mbah. Kita agak tarik ke belakang kembali Mbah. Menurut Mbah sendiri, seni itu apa Mbah? Kenapa kita harus hidup dengan seni? Kalau seniman kan biasanya seperti itu. Kenapa sih kita harus hidup? Seni itu yang jelas itu indah. Untuk dijabarkan itu tidak bisa dijabarkan dengan verbal. Ternyata itu seni itu indah. Dengan keindahan itu bisa menata hidup kita secara global, secara mandiri, secara pribadi, secara global. Jadi seni itu sangat indah. Lihat saya. Iya. Matur suwun. Kalau ini Mbah, sebelum kita tutup mungkin Mbah, karena Mbah sendiri kan seorang budayawan katakan. Mbah kenal enggak dengan sosok Gus Dur? Yo kenal. Apa yang terbesit dalam benak Mbah ketika mendengar kata Gus Dur sendiri? Saya tidak bisa mendalami sosok seorang Gus Dur karena dalam sekali. Gus Dur itu sangat dalam. Saya tidak misalnya saya menjebur di air itu di laut. Aku kejadiannya golek apa ning laut tidak bisa. Gus Dur itu hebat, sangat hebat. Dia seorang budayawan sejati sebenarnya. Dia seorang yang punya agama yang sangat kuat. Jadi dua-duanya berjalan. Contohnya begini, ngono ya repot. Itu aja sudah artinya sudah dalam sekali. Jadi saya tidak bisa mengatakan kayak apa Gus Dur. Saya tidak bisa karena Gus Dur itu sangat dalam sekali di laut sana. Gitu. Memang multi talent Mbak. Iya. Budayawan juga ngomong kiai. Iya. Tidak bisa lepas kemudian politisi kemudian. Iya. Kebetulan kan ini nanti ada teman-teman dari Gus Durian Mbak. Oh gitu. Nah itu tadi Gus Durian dan juga berbagai komunitas nanti biar semangat gitu loh Mbak. Oh iya. Dapat pesan dari jenengan. Jadi memang kok seperti ya itu tadi Gus Dur itu tidak sembarang manusia sebetulnya. Dia punya tangan 10 gitu. Budayawan ya santri ya wah sembarang ada. Enggak bisa kita jajaki. Lah nek kowe kaya nang Gus Dur piye? Aku ora iso. Enggak bisa jajaki itu. Kita ibaratnya masuk di segara, di laut itu cara mencari apa saya? Enggak bisa, belum bisa. Karena hebat, memang hebat. Kalau Mbah sendiri asli Taruh padahal Mbah. Sangat Gudan. Oh, asli lah, enggak Gudan sendiri Mbah. Nah, mungkin itu Mbah daripada bincang-bincang kita sedikit tadi, semoga bisa bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman yang menyaksikannya dalam podcast ini. Semoga daripada ini bisa memberikan dampak lebih atau sedikit mengenai kesadaran berbudaya juga menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih kalau aturakan Mbak. Saya pesan. Monggo Mbak. Kepada kelompoknya apa namanya? Saya komunitas di Gerobokan gitu. Oh, komunitas. Ini seluruh Mbak. Jangan pernah menyerah, harus selalu mengepalkan tangan, merangkul semua pihak, walaupun Anda dilecehkan. Jangan pernah tersinggung hatinya, yaitu suatu tantangan. Jadi langsung berjuang, merdeka, langsung berjuang. Inilah pemuda. Perpusjal Purwodadi. Perpusjal gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Monggo dadah.